Hipertensi. Apa sih itu hipertensi? Hipertensi atau penyakit darah tinggi adalah suatu keadaan di mana seseorang mengalami peningkatan tekanan darah di atas normal. Kedua, klasifikasi dari hipertensi. Yang pertama, keadaan normal ketika tekanan darah sistolik 120 mmHg dan tekanan darah diastolik 80 mmHg. Yang kedua, keadaan disebut hipertensi ketika tekanan darah sistoliknya melebihi 140 mmHg dan tekanan darah diastoliknya melebihi 90 mmHg. Nah, sekarang gejala hipertensi itu apa saja? Yang pertama, sakit dada. Yang kedua, tengkuk terasa pegal. Yang ketiga, terjadi mimisan. Yang keempat, mengalami kesemutan. Yang kelima, mengalami sesak nafas. Dan yang terakhir, sering mengalami sakit kepala. Lalu, faktor apa saja yang membuat terjadinya hipertensi? Yang pertama adalah faktor usia. Yang kedua adalah gender atau jenis kelamin. Yang ketiga, kegemukan. Yang keempat, kurangnya aktivitas. Lalu, minum alkohol dan merokok. Dari semua faktor risiko yang ada, yang paling berbahaya adalah makanan. Berikut ini adalah jenis-jenis makanan yang berbahaya tersebut. Yang pertama adalah makanan cepat saji. Yang kedua, sambal yang biasa dimakan sehari-hari. Yang ketiga adalah makanan instan, seperti mie instan. Yang keempat, makanan rendang yang kaya akan kolesterol. Yang kelima, makanan berlemak yang mengandung minyak berlebihan. Yang keenam, makanan junk food. Yang ketujuh, mie ayam yang biasa kita jumpai sehari-hari. Yang kedelapan adalah kentang goreng yang ditaburi dengan garam yang berlebihan. Yang kesembilan, makanan-makanan ringan. Yang kesepuluh, keripik singkong. Kemudian ada minuman soft drink. Dan yang terakhir yang paling berbahaya adalah masakan Padang yang mengandung kolesterol jahat. Berikut akan dibahas komplikasi dari hipertensi. Akibat utama dari hipertensi adalah arteriosklerosis. Nah, arteriosklerosis itu adalah penebalan dinding pembuluh darah akibat penumpukan lemak dan kolesterol. Tekanan darah tinggi meningkatkan tekanan pada lapisan dalam pembuluh darah. Keadaan ini meningkatkan kemungkinan arteriosklerosis. Jika bagian dalam pembuluh darah semakin kecil dan keras, serta tekanan yang ada di dalam semakin meningkat, maka jantung harus berusaha lebih keras untuk mengalirkan darah. Oleh karena itu, arteriosklerosis merupakan penyebab utama dari komplikasi lainnya. Komplikasi pertama, gangguan jantung. Jantung semakin keras bekerja, dan kondisi ini dapat mengganggu fungsi jantung. Jantung akan membesar, dan sebagian darah yang seharusnya dipompa untuk diedarkan ke seluruh tubuh tertinggal di dalam bilik jantung. Pada akhirnya, jantung melemah karena tidak dapat memompa lebih keras dari tekanan yang ada pada pembuluh darah. Ketika jantung tidak lagi dapat memompa keluar seluruh darah yang ada di biliknya, keadaan berbahaya ini disebut gagal jantung kongestif. Gejala dari kelainan ini diantaranya adalah adanya akumulasi cairan dalam paru-paru dan rongga dada. Organ selanjutnya adalah ginjal. Ginjal juga merupakan organ tubuh yang penting yang dapat rusak oleh tekanan darah tinggi. Jika pembuluh darah yang mengalirkan darah ke ginjal rusak, maka jaringan ginjal tidak akan mendapatkan darah yang diperlukannya. Pada akhirnya, ginjal dapat kehilangan fungsi normalnya. Dengan begitu, terjadilah suatu penyakit, yaitu gangguan ginjal. Akibat gangguan ginjal adalah gagal ginjal. Penyakit ini diakibatkan ginjal sudah tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
Untuk mengobatinya, kita harus melakukan cuci darah setiap harinya. Dan proses ini membutuhkan biaya yang sangat mahal. Dan apabila semakin parah, dapat menyebabkan kematian. Selanjutnya mata. Tekanan darah tinggi dapat mengakibatkan perubahan pada retina mata. Retina adalah tempat di mana mata mendapatkan gambar visual. Pembuluh darah di mata akan semakin menyempit, dapat robek, dan dapat terjadi pendarahan. Perubahan ini dapat menyebabkan pandangan menjadi kabur, dan jika dibiarkan akan mengakibatkan kebutaan. Inilah akibat dari penyakit hipertensi yang mengalami kebutaan. Komplikasi keempat, stroke. Stroke memang penyakit yang terkenal dengan pembunuh darah dingin. Karena stroke mengakibatkan seseorang kehilangan fungsi otak yang disebabkan oleh terhentinya aliran darah ke area otak. Jika aliran darah berhenti selama lebih dari beberapa detik, sel-sel jaringan otak yang tidak akan berfungsi dan oksigen dapat mati dan menyebabkan kerusakan fungsi otak. Menyeramkan bukan akibat dari hipertensi itu? Jika tidak diobati, yang pertama, 3 kali lebih beresiko mendapatkan serangan jantung. Yang kedua, 6 kali beresiko berkembang menjadi gagal jantung kongestif. 7 kali memiliki kemungkinan untuk stroke. Setelah mengetahui tentang hipertensi, bagaimana cara memantaunya? Berikut akan dijelaskan deteksi dini hipertensi. Yang pertama adalah dengan rutin ke posbindu minimal seminggu sekali. Kegiatan yang dilakukan di posbindu yang pertama adalah mengukur tekanan darah yang dibantu oleh petugas medis setempat. Yang kedua, mengukur berat badan. Dan yang ketiga adalah mengukur tinggi badan. Selain di posbindu, kegiatan tersebut dapat dilakukan secara mandiri setiap hari di rumah Anda. Untuk cara memantau tekanan darah dapat dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama, cara manual. Cara pengukuran tekanan darah ini membutuhkan bantuan dari orang lain atau dengan pendampingan dari tenaga ahli kesehatan yang sudah profesional memeriksa tekanan darah. Yang kedua, cara digital. Cara ini adalah cara mengukur tekanan darah yang paling praktis. Langkah-langkahnya yang pertama, pasang selang manset pada alat monitor. Lalu, pasang manset pada lengan bagian atas, dengan tidak seketat mungkin. Hal ini dilakukan agar aliran darah pada bagian lengan atas tetap berjalan lancar. Kemudian, tekan tombol start pada layar monitor dan tunggu hasilnya. Alat digital ini menghasilkan tekanan darah yang jauh lebih akurat dibandingkan dengan cara manual. Nah, setelah mengetahui dari definisi, gejala, klasifikasi, penyebab-penyebab hipertensi, dan akibat-akibatnya, serta cara deteksi dininya, berikut akan disampaikan kesimpulan mengenai hipertensi dari VOA.
Menurut Badan Kesehatan Dunia WHO, lebih dari 30% warga dunia yang berusia 25 tahun ke atas menderita tekanan darah tinggi atau hipertensi. Penyakit ini tergolong penyakit yang berbahaya. So when there is high blood vessels, and these are the blood vessels that supply your brain, your heart, your kidneys as well, there is higher risk for organ damage, particularly kidney disease and stroke. Seseorang yang menderita tekanan darah tinggi berarti jantungnya harus bekerja lebih keras, sehingga lebih rawan terkena serangan jantung. Sampai saat ini yang baru diketahui adalah faktor resiko. Misalnya pertambahan usia menyebabkan pembuluh darah lebih kaku. Begitu pula dengan keturunan, kelebihan berat badan, merokok, juga garam. Khusus untuk garam, tubuh manusia hanya membutuhkan garam 150 mg per hari. Warga Amerika pada umumnya mengkonsumsi 3 hingga 4.000 mg per hari. Kebanyakan kelebihan ini berasal dari makanan siap saji. Keripik kentang ini misalnya mempunyai kadar sodium 250 mg atau mencakup hampir 2 kali lipat dari kebutuhan sodium seseorang dalam satu hari. Konsumsi garam berlebihan sangat buruk bagi kesehatan. The deaths attributable to excess sodium intake represent a huge toll, the equivalent of a jumbo jet with more than 400 adults crashing every day of the year after year. Dokter menganjurkan makanan dengan kadar garam yang rendah, kadar serat tinggi, serta banyak sayur dan buah. Cara-cara itu selain dapat mengontrol tekanan darah, juga bisa menurunkan berat badan. Selain itu juga perlu memeriksakan tekanan darah sesering mungkin. Ini diperlukan karena penyakit yang dikenal sebagai pembunuh diam-diam ini tidak mempunyai gejala yang bisa diprediksi sebelumnya. Dari Washington, demikian laporan tim VOA. Nah, Bapak Ibu, video Voice of America tadi adalah berisi kesimpulan dari seluruh video-video yang telah saya buat. Kiranya semoga video ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu, sehingga makin mengenal dan menjauh tentang hipertensi itu sendiri. Akhir kata, saya Endro Ebenezer mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat.